ngegeletak dulu di situ, pada pijet-pijet lah, pada kayak cacing lah, cacing kepanasan. Saya waktu itu sampai koma Bang Hendrik, 3 hari saya koma. Saya juga digosipin, saya tinggal masuk rumah sakit, masuk rumah sakit, masuk rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Hendrik Gimanto. Di sini saya sudah kedatangan narasumber yang mau berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya. Kita sapa dulu narasumber kita ini. Assalamualaikum Bang Aping. Waalaikumsalam Bang Hendrik. Bang Aping mau berbagi cerita ya Bang Aping. Perjalanan cerita sedikit lah ya kan. Buat teman-teman yang penasaran pengen tahu kisah lengkap dari Bang Aping, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber bisa hubungi WhatsApp yang saya cantungi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram Hendrik Gimanto. Langsung aja kita putar ceritanya. Itu apa buat bapak? Buat mata bapak. Allah kasih jalan yang terbaik buat saya. Akan diceritain Bang Aping. Saya waktu itu kejadian minuman ya Bang Hendrik. Di tahun 2018 saya waktu itu lagi pulang kerja Bang Hendrik. Itu nah saya lewat kuburan Perumbung tuh. Di situ saya bertemu teman saya. Nah saya dipanggil tuh, Ping, mau kemana? Sini dulu lah. nah saya nongkrong tuh di situ. Ada di situ berapa orang tuh, ditawarin lah minuman di situ. Saya minum tuh. Saya bilang, ini minuman apaan nih? Kok rasanya gak enak? Kayak biasanya Bang Hendrik. Tiba-tiba ada yang menggeletak di situ Bang Hendrik. Nah nggak lama saya berapa orang yang kejadian itu di saat itu nongkrong berapa orang Bang Aping? Saya nongkrong 10 orang di situ Bang Hendrik. 10 orang di situ saya nongkrong. Nah kan langsung kejadian yang tadi Bang Aping bilang kan tuh pada joprak langsung galkah apa seperti apa Bang? Ngegeletak dulu di situ, pada pijet-pijet lah, pada kayak cacing lah, cacing kepanasan ya kan di situ. Pijet-pijet. Nah pas nggak lamanya dibawa ke rumah sakit tuh, ada tuh satu ruangan tuh mas saya, cewek Bang Hendrik. Iya dia cewek. Berarti 10 orang itu sebagian ada cewek ya Bang Aping? Ada cewek Bang Hendrik. Saya waktu itu sampai koma Bang Hendrik, 3 hari saya koma. Iya. Nah saya juga waktu itu digosipin. Nah teman-teman saya masuk rumah sakit, masuk rumah sakit, masuk rumah sakit. Yang Maha Kuasa berkehendak lain Bang Hendrik, karena berkat doa-doa teman saya, saudara-saudara saya, dua orang tua saya, doa istimewanya tuh Bang Hendrik. Iya. Tapi itu saat itu Bang Aping dengan keadaan koma ya? Koma saya Bang Hendrik, 3 hari saya koma, bener. Tapi Bang Aping di saat temennya Bang Aping tahu? Nggak tahu Bang Hendrik, orang saya kan posisi saya lagi koma Bang Hendrik. Saya dengar dari cerita kedua orang tua saya Bang Hendrik, ya katanya yang udah pada masuk di situ. Iya. Jadi Bang Aping selamat banget. Alhamdulillah Bang Hendrik. Di saat ini juga Bang Aping bisa melihat meskipun jaraknya tidak 100% ya Bang Aping. Enggak 100%. Bang Aping masih bisa ngelihat. Saya bisa melihat, tapi mata saya itu kayak berasap. Berasap. Kayak ada kabut awan Bang Hendrik. Maksud saya kan Bang Aping mungkin jarak pandangannya sekitar 30 meter ya Bang Aping kan
bisa melihat ya Bang Aping ya. Iya Bang Hendrik, cuman kan saya kembali lagi Bang Hendrik, tapi penglihatan saya nggak begitu jelas. Nggak begitu Iya. jelas. Oke. Kayak berasap. Bang Aping saat ini tinggal masih sama kedua orang tuanya Bang Aping. Saya tinggal sekarang sama kakak saya Bang Hendrik. Karena kedua orang tua saya udah nggak ada Bang Hendrik. Oh iya. Yang pertama udah sekitar 2 tahunan Bang Hendrik meninggal. Nah yang kedua ini bokap saya baru aja di tahun ini Bang Hendrik. Itu orang tua saya ngurusin saya benar-benar udah kayak pahlawan saya Bang Hendrik. Dia dari saya tertidur sampai dia menggotong saya Bang Hendrik. Saya banyak terima kasih sama dua orang saya gitu. Ya namanya orang tua pasti sayang banget sebetulnya sama anaknya Bang Aping. Iya Bang Hendrik. Nah gimana tuh Bang Aping kisah perjalanan orang tuanya Bang Aping almarhumah di saat masih adanya? Orang tua saya kan dagang Bang Hendrik ya. Iya, orang tua saya dagang keliling-keliling mencari barang bekas Bang Hendrik. Dia mulai dari dagang, dia benerin kompor, saya yang nyari kompornya, dia yang benerin. Nah saya juga di situ merasa bersalah juga sama kedua orang tua saya Bang Hendrik gitu. Jadi setelah berapa bulan kemudian barulah nyusul orang tua yang lelaki itu sakit Bang Aping. Iya sakit Bang Hendrik, udah komplikasi lah. Nah kan bokap lagi sakit juga Bang Aping pasti ngurus-ngurus ganti tuh dibalik ya Bang Aping. Iyalah imbal balik Bang Hendrik. Ibaratnya gimana ya, kita kembali lagi Bang Hendrik, kembali ke masa kecil kita disayangi sama orang tua. Gimana caranya kita menyayangi orang tua itu sepenuhnya gitu Bang Hendrik. Di waktu kita kecil kita diurusin sama orang tua nih, nah kembali lagi orang tua udah tua lah, nah kita imbal balik, kita urusin balik Bang Hendrik. Bang Aping sekarang tinggal sama kakaknya ya. Iya. Jadi tinggal kakaknya. Berarti Bang Aping berapa saudara Bang? Saya 5 bersaudara Bang Hendrik. Iya. Jadi orang tua dua-duanya udah nggak ada ya Bang Aping? Udah nggak ada Bang Hendrik. Tinggal kakak doang ya Bang Aping? Iya. Jadi Bang Aping sehari-harinya kegiatannya apa nih Bang Aping? Saya kesibukannya ngamen Bang Hendrik. Ngamen di aplikasi-aplikasi live streaming. Ada aja Bang Hendrik, ada yang ngasih gitu. Oh teman kegiatan Bang Aping sehari-hari seperti itu ya Bang? Iya Bang Hendrik. Selain itu kegiatannya? Ya saya paling sehari-hari di masjid Bang Hendrik. Gitu aja saya kegiatan saya sekarang. Kadang-kadang kalau lagi ada waktu senggang saya nge-live streaming gitu Bang Hendrik. Selain itu Bang punya cerita bisa melihat meskipun jaraknya tidak 100% ya Bang Aping? Wah banyak Bang Hendrik yang saya alamin saya semenjak keadaan kayak seperti ini gitu. Bisa diceritain banyak ya banget Bang Hendrik. Saya berjalan waktu itu, saya jalan malam-malam Bang Hendrik. Itu nggak tahu itu ada palangan apaan Bang Hendrik, saya terobos, saya jatuh Bang Hendrik, saya kayak Superman jatuh nyungsap Bang Hendrik. Tapi di saat itu ada orang Bang? Ada orang. Terus abang Aping ditolongin bangun Bang Hendrik. Nah banyak dah. Saya waktu itu mau sholat Jumat, nah saya mau ambil wudhu itu, ada bapak-bapak lagi ngopi. Kopinya saya tendang Bang Hendrik. Saya nggak tahu guys situ ada kopi karena mata saya kan begini Bang Hendrik, bener gak? Nah bapak-bapak itu marah-marah saya. Bang Aping dimarahin? Mas, gimana sih Mas? Kopi masih penuh, ditendang. Saya di situ merasa gimana gitu Bang Hendrik. Oh ya udah Pak, maaf Pak, ini saya ganti kopinya. Udah nggak usah Mas, jadi begitu. Emang kenapa Mas? Mata saya kurang awas Pak buat melangkah, buat ngambil air wudhu karena kan di tangga Bang Hendrik. Iya. Nggak ada palangan gitu Bang Hendrik di situ. Tapi di saat itu emang bapak itu emang nggak tahu keadaan Bang Aping ya? Nggak tahu Bang Hendrik di situ. Karena kan mata saya gini Bang Hendrik. Saya kan waktu itu nggak pakai kacamata. Kayak mata orang normal aja Bang Hendrik di situ. Ya orang ngelihatnya normal aja mata saya, cuman kan nggak tahu.
yang ngejalanin saya Bang Hendrik Iya betul betul. gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, intinya gini, Bang Aping dikasih penglihatan masih bisa berjalan ke sana ke sini. Allah masih ngasih mujizat untuk kesembuhan kedua mata Bang Aping ya kan. Ya, saya mengalami juga seperti Bang Aping. Mengalami juga, tapi alhamdulillahnya Bang Aping dikasih penglihatan. Kalau saya sama sekali saya nggak ngelihat ya. Saya hanya bayangan cahaya aja Bang Aping. Tapi yang Bang Aping alami sama, saya juga mengalami seperti itu Bang Aping. Makanya saya mengundang Bang Aping untuk berbagi kisah apakah sama apa yang saya alami gitu Bang Aping. Ternyata ya saya pas Bang Aping cerita ini sama apa yang saya alami. Iya, saya juga mau cerita juga di Bang Hendrik. Saya juga pernah mengalami seorang perempuan Bang Hendrik. Di saat ketika saya bekerja, nah si wanita itu sayang banget sama saya Bang Hendrik. Tapi keadaan masih normal apa? Keadaan masih normal Bang Hendrik. Oke, lanjut. Iya. Nah, begitu sering berjalannya waktu, jika dia tahu keadaan saya begini, nah saya ditinggal begitu aja Bang Hendrik, tanpa sepengetahuan saya gitu. Ya, saya cuma bisa berserah doang Bang Hendrik. Saya cuma bisa berdoa, berusaha, tinggal Allah yang menentukan Bang Hendrik. Iya. Kita ikhtiar kemana? Ikhtiar aja. Ikhtiar kemanapun kita sudah ya kan, berobat ke dokter pun kita sudah. Ya intinya samalah, kita nggak tahu musibah kapan datangnya ya Bang Aping ya. Makanya semua dari musibah itu nggak ada yang tahu kita. Makanya saya ngundang Bang Aping untuk cerita. Saya mau sharing aja sama Bang Aping gitu. Dengan kita mengalami hal yang sama ya, cuma dengan cerita yang berbeda. Berbeda banget. Kita hanya minta sama Allah untuk jalan keluarnya. Tetap semangat terus Bang Aping. Semangat lah Bang Hendrik. Kita selama ini saya bertahan seperti ini 6 tahun Bang Hendrik. Iya, saya alamin 6 tahun saya bertahan seperti ini. Wah, saya nikmatin Bang Hendrik tiap hari ya saya hidup kayak gini. Bang Aping udah berumah tangga? Saya belum Bang Hendrik, masih sendiri. Ya kalau saya kan sudah berumah tangga, saya sudah mempunyai anak. Semua saya gini Bang Aping, gimana caranya harus bisa menafkahi anak istri untuk bayar sewa? Ya mungkin Bang Hendrik juga lebih berat daripada saya Bang Hendrik. Karena saya kan punya tanggungan yang ke Bang Aping. Kadang jujur yang Bang Aping ceritain itu, saya juga sedih apa gini, dengan keadaan saya seperti ini, saya punya tanggungan yang harus saya bertanggungjawabkan Bang Aping. Gitu, makanya saya pertanyakan sama Bang Aping, Bang Aping masih sendiri, tapi alhamdulillahnya Bang Aping masih punya saudara yang sayang sama Bang Aping. Ya, yang saya syukurin seperti itu Bang Hendrik. Masih ada yang menyayangi saya gitu Bang Hendrik. Ada pesan nggak nih Bang Aping buat saudara-saudara Bang Aping yang udah merawat Bang Aping sampai sekarang? Saya banyak berterima kasih, pertama kedua orang tua saya mungkin yang sudah di surga, amin. Sama saudara-saudara saya rezekinya makin lancar, amin. Makin sehat selalu, dan ponak-ponakan saya yang sedang bekerja dilancarkan rezekinya, disehatkan. Amin. Adanya. Oke, buat teman-teman, mungkin sampai di sini cerita kisah dari Bang Aping. Jangan lupa di Bang Hendrik, saya punya TikTok juga di Bang Hendrik. Oke, TikToknya apa tuh Bang Aping? Underscore Aping 8448. Oke, buat teman-teman, nanti setelah nonton video berbagi kisah Hendrik Gimanto, bisa mampir nih ke TikToknya Bang Aping. Nah, seperti biasa buat teman-teman yang mau jadi narasumber di berbagi cerita Hendrik Gimanto, bisa hubungi WhatsApp yang saya cantumi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Hendrik Gimanto. Yang belum subscribe, bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video channel YouTube Hendrik Gimanto. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya dan Bang Aping, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.